Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eksan, NRP 17010253. Kali ini saya akan mempresentasikan manajemen risiko materi pertama. Definisi manajemen risiko menurut Smith tahun 1990, manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari suatu risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau suatu proyek yang bisa menimbulkan kerusakan ataupun kerugian dan perusahaan tersebut. Kedua, definisi menurut Clough and Sears. Pada tahun 1994, manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengenai semua kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut William, manajemen risiko adalah suatu aplikasi dari manajemen umum dengan mencoba untuk mengidentifikasikan, mengukur, dan juga menangani sebab akibat dari ketidakpastian suatu organisasi. Manfaat manajemen risiko. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko diantaranya: 1. Berguna dalam mengambil keputusan untuk mengenai masalah-masalah yang sukar. Kedua, memudahkan dalam estimasi biaya. Ketiga, memberikan pendapatan dan juga intuisi memberikan pendapat dan juga intuisi dalam mengambilkan keputusan yang dihasilkan dengan cara yang benar. Keempat, memungkinkan untuk para pembuat keputusan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian pada keadaan yang nyata. Kelima, memungkinkan untuk para pembuat keputusan dan memutuskan beberapa banyak informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Keenam, meningkatkan pendekatan yang sistematis dan masuk akal untuk membuat suatu keputusan. Yang ketujuh, menyediakan suatu pedoman untuk membantu perumusan masalah. Yang kedelapan, memungkinkan analisa yang cermat dari suatu pilihan-pilihan alternatif. Menurut Darmawi tahun 2005, manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan bisa dibagi menjadi 5. Salah satunya yaitu: 1. Manajemen risiko memungkinkan dapat mencegah perusahaan dari suatu kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko dapat menunjang secara langsung peningkatan dari laba. Ketiga, manajemen risiko bisa menunjukkan laba secara tidak langsung. Yang keempat, adanya ketenangan pikiran bagi para manajer disebabkan adanya suatu perlindungan terhadap risiko murni adalah harta non material untuk perusahaan tersebut. Yang kelima, manajemen risiko dapat melindungi suatu perusahaan dari risiko murni, dan karena pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang mempunyai perlindungan secara tidak langsung, dapat meningkatkan public image. Klasifikasi manajemen risiko. Pertama, ada risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko yang muncul disebabkan tidak berfungsinya suatu sistem internal yang berlaku, kesalahan dari manusia, atau kegagalan dari sistem. Sumber terjadi risiko operasional paling tinggi dibanding risiko lain, yaitu selain bersumber dari aktivitas yang disebut di atas, dapat juga bersumber dari kegiatan operasional dan juga jasa akuntansi, sistem teknologi dan informasi, sistem informasi dan manajemen, atau juga sistem pengolahan dari sumber daya manusia. Kedua, ada risiko eksternal. Risiko eksternal adalah risiko yang timbul dari faktor lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal dapat menimbulkan kondisi yang kondusif bagi bencana yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian adalah suatu penyimpangan yang tidak diharapkan. Ada beberapa tumpang tindih di antara kategori ini, tetapi sumber penyebab kerugian dan juga risiko dapat diklasifikasikan sebagai suatu risiko sosial, risiko fisik, dan juga risiko ekonomi.
Menentukan sumber risiko adalah sangat penting karena akan mempengaruhi cara penanganannya. Nah, yang ketiga ada risiko finansial. Risiko finansial adalah suatu risiko yang dihadapi oleh investor akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan juga obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran baik dividen serta pokok pinjaman. Yang keempat ada risiko strategik, adalah suatu risiko terjadinya keadaan yang tidak terduga yang bisa mengurangi kemampuan para manajer untuk dapat mengimplementasikan strateginya dengan signifikan. Salah satunya ada proses manajemen risiko, bahwa pemahaman manajemen risiko memungkinkan pihak manajemen untuk terlibat secara efektif ketika menghadapi ketidakpastian dengan risiko dan peluang yang berhubungan dengan, dan juga meningkatkan kemampuan suatu organisasi untuk dapat memberikan nilai tambah. Menurut Costco, proses manajemen risiko dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, internal environment atau lingkungan internal. Komposisi ini berkaitan dengan adanya lingkungan di mana perusahaan berada dan juga beroperasi. Cakupnya adalah manajemen tentang risiko, integritas, perspektif terhadap risiko, penerimaan terhadap risiko, nilai moral, struktur organisasi, dan juga pendelegasian wewenang. Lalu ada object setting atau disebut penentuan tujuan. Manajemen harus menetapkan objek tujuan dari organisasi agar bisa mengidentifikasikan, mengakses, dan mengolah suatu risiko. Objektif dapat diklasifikasikan menjadi suatu strategi objektif dan aktivitas objektif. Strategi objektif di perusahaan berhubungan dengan pencapaian dan peningkatan kinerja dari orientasi dalam jangka menengah ataupun panjang, dan merupakan suatu implementasi dari visi dan misi orientasi tersebut. Aktivitas objek dapat dipilih menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama operation objektif, yang kedua reporting objektif, dan yang ketiga compliance objektif. Sumber daya manusia atau disebut SDM yang dimiliki suatu organisasi yang dapat yang ada di seluruh divisi dan bagian harus dilibatkan dengan mengerti risiko yang akan dihadapi. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa semua pejabat adalah pemilik dari risiko. Demikian pula dalam menentukan tujuan suatu organisasi dapat menggunakan pendekatan SMART, dan ditentukan juga risk appetite dan risk tolerance, variasi dari tujuan yang sama yang bisa diterima. Risk tolerance adalah variasi dalam pencapaian objektif yang dapat diterima oleh manajemen. Event identification atau identifikasi risiko. Komponen ini mengidentifikasikan kejadian yang potensial terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang akan mempengaruhi strategi ataupun pencapaian tujuan dari organisasi terhadap 4 model identifikasi suatu risiko, yaitu yang pertama ada exposure analysis, yang kedua ada environmental analysis, yang ketiga ada threat scenario, yang keempat brainstorming question. Salah satu dari model tersebut yaitu exposure analysis, mencoba mengidentifikasi suatu risiko dari sumber daya organisasi, yaitu financial asset, physical asset seperti tanah, bangunan, human asset, yang juga mencakup pengetahuan dan keahlian, dan juga intangible asset seperti reputasi dan penguasaan dan dari informasi. Atas setiap sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dilakukan penilaian risiko kehilangan dan risiko penurunan, seperti halnya kas dan simpanan di bank. Risk assessment
atau disebut penilaian risiko. Komponen ini memberikan penilaian sejauh mana akibat dari event kejadian atau keadaan dapat mengganggu suatu pencapaian objektif. Besarnya akibat dapat diketahui dari inherent dan juga residual risk yang dapat dianalisis dalam dua perspektif, diantaranya likelihood, kecenderungan atau peluang, dan impact atau konsekuensi, besaran dari teratasi dari suatu risiko. Besarnya risiko setiap kegiatan organisasi merupakan perkalian likelihood dan konsekuensi. Penilaian risiko bisa menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama ada kualitatif techniques dan yang kedua ada kuantitatif techniques. Selanjutnya ada risk response atau sikap atas ini risiko. Organisasi harus dapat menentukan sikap akan hasil penilaian suatu risiko. Risk response dari organisasi dapat berupa yang pertama avoidance, yaitu dihentikannya suatu aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko. Yang kedua reduction, yaitu mengambil langkah untuk mengurangi likelihood atau impact dari risiko. Yang ketiga sharing, yaitu mengalihkan ataupun menanggung bersama risiko atau sebagai dari risiko dengan pihak lain. Yang keempat acceptance, yaitu menerima suatu risiko yang terjadi, biasanya risiko yang kecil dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan. Dalam memilih sikap respons perlu untuk dipertimbangkan faktor-faktor dari pengaruh tiap respons terhadap likelihood dan impact. Respon yang optimal sehingga dapat bersinergi dengan penemuan risk appetite dan tolerance, analisis cost variance benefit, dan juga kemungkinan peluang opportunities yang timbul dari setiap respons. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu lembaga keuangan bukan bank, LKBB. Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara penghimpunan dana yang secara lengkap. Namun pada pokoknya lembaga keuangan bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank. Jadi memiliki sama. Secara umumnya kegiatan utama lembaga bukan bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jenis lembaga keuangan bukan bank, yang pertama ada asuransi. Asuransi sendiri pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko keuangan. Sedangkan pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu keluarga menghadapi risiko kerugian, kayak contohnya seperti untuk asuransi kalau ada kematian keluarga, jadi bisa mengklaim atau mendapatkan uang dari si asuransi tersebut. Dua, ada dana pensiun. Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Menurut Kashmir 2002 306-307. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga mengolah program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada karyawan atau suatu perusahaan setelah pensiun. Yang ketiga ada leasing. Yang keempat ada gadal. Dan yang keempat gadai. Gadai ini erat hubungannya dengan lembaga jaminan. Gadai itu contohnya kayak pegadaian ya. Perusahaan pegadai umum adalah
satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan ke lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai sering masuk dalam kitab undang-undang tahun undang-undang hukum perdata pada pasal 1150. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena mendadak ya. Terima kasih.